Selamat pagi adik-adik Butini. Apa kabar? Yes. Di mana kak ini? Siapa tahu ini apa nih? Oh, betul. Nah, selamat pagi. Namanya apa tadi? Becak. Ya, betul ya. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Selamat pagi semua yang mendampingi ibadah adik-adik Butini. Ibadah kita akan mulai. Semua sudah makan? Sudah minum susu? Oke, kita lebih semangat untuk beribadah. Yuk, sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami ibadah akan mulai dengan penuh sukacita. Kami bernyanyi, kami berdoa, dan akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Silakan berdiri semuanya. Kak Tini tuh ya. 1, 2, go. Adik-adik, saatnya Kak Tia akan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik semua kelas kecil yang di rumah, yuk duduk yang manis ya. Lipat tangannya ya adik-adik, perhatikan ke Kak Tia. Ya, kali ini temanya adalah dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Apa? Dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian ya. Yang diambil dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, yaitu tentang doa jemaat ya adik-adik. Nah, tapi sebelum Kak Tia cerita, yuk Kak Tia mau ajak adik-adik berdoa dulu ya, supaya adik-adik mengerti ya. Nah, yuk kita berdoa ya. Mana tangan di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu berdoa. Ikuti Kak Tia ya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami anak-anak kelas kecil mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tia. Berkati kami semua ya, agar kami boleh mendengar dengan baik. Begitu juga dengan Kak Tia, biar Tuhan berkati, sehingga Kak Tia bisa bercerita tentang firman Tuhan dengan sukacita dan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kali ini ceritanya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Petrus ya. Ketika Tuhan
surga, dia berpesan ya adik-adik ya. Apa katanya? Jadikan semua bangsa muridku. Nah, murid-murid Tuhan Yesus semuanya patuh. Dia taat kepada perintah Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya melayani firman Tuhan ke pelosok-pelosok dunia ya. Begitu juga Yohanes dan Petrus ya adik-adik ya. Mereka diberi kekuatan untuk bisa memberitakan tentang Injil, tentang bagaimana karya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, suatu waktu Bapak Yohanes dan Bapak Petrus melihat ada orang sakit, ada orang lumpuh adik-adik di gerbang bait Allah. Nah, mereka kasihan, mereka mau menolong. Lalu dia tanyakan sama yang sakit, kami mau menolong engkau, tetapi kamu harus percaya sama Tuhan Yesus ya. Lalu si tukang yang lumpuh tadi adik-adik, ya yang penting saya sembuh. Nah, mereka dipenuhi dengan karunia oleh Tuhan Yesus yang telah memberikan mereka mujizat. Akhirnya mereka berkata, di dalam nama Yesus engkau bangkit, engkau pulih, engkau sembuh. Nah, akhir-akhir adik-adik yang tadinya lumpuh, berdiri. Dia bisa jalan nih, wah bisa lari-lari. Wah, luar biasa. Ya adik-adik ya, orang banyak melihat. Wah, kok bisa ya? Hebat sekali nih. Bapak Yohanes sama Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, sampai berita ini ke imam-imam kepala, orang-orang Saduki. Sehingga pada sore hari mereka ditangkap adik-adik, dibawa ke tahanan. Mereka lalu karena sudah agak malam, mereka ditahan 1 malam. Ya, besok paginya mereka disidang di banyak orang ya, termasuk dengan imam kepala. Lalu ditanyalah Bapak Yohanes sama Bapak Petrus, hei Yohanes, Petrus, dengan kuasa apakah kamu bisa menyembuhkan orang lumpuh ini? Lalu Bapak Yohanes dan Bapak Petrus mengatakan, kami bisa menyembuhkan ini oleh karena kuasa dari Tuhan Yesus kami. Nah, dia memberikan kami bisa melakukan mujizat. Dulu dia juga pernah melakukan mujizat. Karena kami percaya sama dia, kami juga minta supaya kami bisa menolong orang banyak. Nah, sekarang orang yang lumpuh tadi bisa sembuh oleh karena di dalam nama Yesus. Wah, orang-orang Saduki bukannya malah senang adik-adik. Benci dia dengar nama Yesus. Karena oleh karena perbuatan mereka, penginjilan mereka, banyak sekali orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Banyak pengikut Tuhan Yesus. Wah, ini bahaya ini, kata mereka. Tapi oleh karena mereka tidak mendapat kesalahan, akhirnya mereka lepaskan dari tahanan. Mereka boleh disuruh pergi dengan mengancam, kalian tidak boleh lagi dengan nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, tapi apa kata mereka? Tidak. Kami tetap memberitakan nama Tuhan Yesus kemana saja. Wah, akhirnya mereka pun pulang adik-adik ke tempat teman-teman mereka. Mereka bercerita apa yang mereka alami dengan teman-teman mereka. Wah, teman-teman mereka mendengar. Ya, memang ya adik-adik ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus banyak tantangan ya. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka melakukan hal yang benar, tapi banyak orang yang tidak suka ya. Akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan, berdoa karena apa? Kalau tidak pertolongan Tuhan Yesus, mereka tidak akan dibebaskan ya. Mereka dengan penuh keberanian berkata, kami tetap
dalam nama Yesus melakukan memberitakan Injil atau dengan melakukan pemulihan penyembuhan. Lalu mereka berdoa, adik-adik bersyukur kepada Tuhan ya. Karena Tuhan begitu baik, memberikan mereka keberanian, memberikan kekuatan ya. Mereka juga berdoa adik-adik supaya mereka diberikan kesempatan untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan mereka lebih minta lagi supaya bisa melakukan mujizat-mujizat sehingga akan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, memang berdoa itu perlu ya adik-adik ya. Buktinya dengan berdoa mereka diberikan keberanian untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan yang terbaik ya, memulihkan orang yang sakit. Nah adik-adik yang di rumah, begitu juga mungkin adik-adik ya pernah takut. Misalnya adik-adik nih yang di rumah yang udah kelas pernah sekolah PG ya, playgroup ya adik-adik. Nah, ketika disuruh ibu guru nyanyi ke depan, adik-adik nggak berani, takut. Padahal adik-adik pinter loh. Kalau di sekolah minggu sering nyanyi ya sama Kak Tia. Tapi adik-adik kalau disuruh guru takut. Jangan adik-adik, bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, kita berdoa di rumah. Tuhan tolong ya, kalau aku nanti disuruh guru nyanyi, aku bisa. Nah, Tuhan akan memberi keberanian, ya, sehingga adik-adik bisa berani. Tapi, nah Kak Tia ingatkan, berdoa bukan untuk hal yang jelek. Misalnya, Tuhan Yesus, aku nih sudah mencuri uang mama, tolong ya supaya jangan ketahuan. Nggak bisa. Itu untuk yang jahat nggak boleh. Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus mau kita berdoa untuk hal yang kebaikan ya. Supaya kita berani, bukan berani untuk berantem. Nggak. Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Berani untuk melakukan hal yang benar. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Tia pasti tahu kalau adik-adik semua sudah mengerti ya. Mama papa yang di rumah, mungkin adik-adik kurang jelas. Kak Tia mohon di rumah mama papa yang terus menjelaskan ya. Mereka nih masih anak-anak kecil, sehingga nanti mereka besar, fondasi mereka sudah kuat ya, agar mereka berani berdoa. Nah, sampai di sini cerita Kak Tia. Kita akan sambung minggu yang akan datang ya. Nah, ibadah akan selesai nih. Nanti Kak Nina akan doa penutup. Tapi sebelum doa akan ada satu pujian, yaitu lagunya apa? Sayang, sayang, disayang. Yuk, kita akan saksikan. Mari berdiri semua, kita sama-sama nyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita dari Kak Tia? Semoga adik-adik paham ya. Kak Nina doakan semoga adik-adik semakin rajin berdoa, karena Tuhan yang punya kuasa atas seluruh bumi ini. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kak Nina mau tutup dengan satu ayat dari Alkitab kita, diambil dari Injil Yakobus, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekian ibadah kita adik-adik. Yuk kita tutup. Namun sebelumnya, buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan bisa mengumpulkannya ke gereja ataupun dengan mengirimnya ke QRIS yang di bawah ini, dibantu dengan mama papa. Nah, pesan Kak Nina yang kedua, supaya adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebisa mungkin di rumah aja kalau misalnya tidak ada aktivitas yang sangat penting. Nah, yuk kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan juga terima kasih buat ibadah hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau yang pimpin hati dan pikiran kami ya Bapa, dan terangi hati pikiran kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati adik-adik kami dalam kehidupannya sehari-hari, dalam sekolahnya, meskipun online, tapi kiranya Engkau tetap berikan mereka semangat, hikmat, dan pengertian ya Bapa, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, dan yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin dan sertai kami sehingga kami bisa bertemu di kebaktian online minggu depan. Terima kasih Bapa, amin. Shalom adik-adik, bye-bye.